Selamat siang Bu Erni. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebagai wali kelas saya. Ya, cuma sebentar kok Bu. Apa kira-kira Ibu bisa? Iksan, selamat siang juga Iksan. Wah, senang banget nih. Sini Iksan, masuk. Apa yang mau kamu ceritakan kepada ibu? Jadi begini Bu. Sebenarnya ini sudah lama Iksan rasakan. Tapi puncaknya adalah Jumat sore saat pulang sekolah. Ya, Iksan merasa teman-teman di kelas itu tidak melaksanakan tanggung jawabnya piket kelas, Bu. Hal ini sangat mengganggu saya dan teman-teman. Selain menimbulkan kecemburuan bagi mereka yang rajin, juga keesokan harinya kelas kotor karena tidak disapu, Bu. Kiranya apa yang bisa ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dalam diskusi akhir kita Iksan? Nah, begitu, Bu. Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah kelas kita, Bu. Terus, ada lagi. Ya kiranya saya sebagai ketua kelas ingin memperbaiki hubungan baik teman-teman di kelas. Tidak ada kecemburuan dan tugas piket dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bu. Saya ingin menciptakan suasana kekeluargaan di kelas. Oh, begitu. Baiklah. Sebelumnya, bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman di kelas, Iksan? Saya bingung, Bu. Keadaan kelas itu tidak seperti dulu. Sekarang kotor, teman-teman pun tidak akrab, penuh kekeluargaan seperti awal-awal dulu, Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dari ruang kelas dan teman-temanmu itu, Iksan? Begini, Bu. Teman-teman di kelas sekarang kayak blok-blokan, Bu. Kayak grup-grupan. Ada yang rajin tanggung jawab piket, tetapi ada pula yang abai, Bu. Sehingga ruang kelas kotor karena ada yang tidak melaksanakan piket, Bu. Hmm, bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dengan keadaan kelas? Nah, saya, Bu, sebagai ketua kelas itu merasa bahwa sikap teman-teman saya membuat saya tidak nyaman, Bu. Keadaan kelas kotor, banyak sampah di laci meja, sementara yang piket diingatkan pun malah ketus, Bu. Oh, begitu rupanya. Baik, sekarang Ibu bisa mulai memahami apa yang membebani pikiranmu setelah kamu mengingatkan pada teman-temanmu. Saya, Bu, merasa sekelompok anak tidak tanggung jawab piket itu yang membuat suasana kelas semakin tidak kondusif. Hal ini menjadikan beban pikiran saya selaku ketua kelas, Bu. Ya, dampaknya bukan hanya pada saya, tetapi pada teman satu kelas, Bu. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman di kelas. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Iksan? Saya menanyakan kepada teman-teman tentang tanggung jawab piket dan pentingnya rasa kekeluargaan. Apa respon mereka? Acuh, Bu. Dan terkesan tidak mendengarkan saya. Lalu apa kata teman yang lain? Sebagian bilang sama, kurang nyaman dengan sikap teman yang tidak piket. Hanya mereka memang tidak merasakan yang lebih yang saya rasakan selaku ketua kelas. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, saya ingin ibu itu hadir di kelas, memberikan pengarahan kepada teman-teman akan pentingnya rasa tanggung jawab dan kekeluargaan.
Terus kenapa dari kemarin kamu tidak mencoba untuk mengatasinya tanpa wali kelas? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dicemooh. Apa sebelumnya kamu pernah dicemooh mereka? Ya, tidak sih, Bu. Kenapa tidak kamu coba? Benar juga ya, Bu. Seharusnya saya mencoba sebelum peristiwa itu terulang kan, Bu? Ya, harusnya sebelum peristiwa itu terulang dan bahkan berlarut-larut, kamu harus mencobanya. Terus, sekarang apa langkah kamu? Lalu, setelah kamu bertemu teman-teman, apa yang ingin kamu sampaikan? Sekarang saya sudah bertekad ingin menyampaikan apa yang menjadi beban pikiran saya, Bu. Selain itu, Ibu, saya juga akan mengkonfirmasi kejadian kemarin bersama pengurus kelas dan memastikan semua saling sadar dan saling meminta maaf. Bagus itu, ayo lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin bisa menjelaskan semuanya, Iksan? Saya sudah menyampaikan dan bercerita kepada beberapa teman yang rajin piket. Mereka mendukung sikap saya untuk mengkonfirmasi agar permasalahan tidak berlarut-larut. Ya, yang penting saya menyampaikannya dengan sopan dan baik. Bagus itu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Secepatnya saya akan konfirmasi kepada teman-teman, Bu. Jadi, rencana kamu selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, apa itu, Iksan? Rencana saya selanjutnya, Bu, yang pertama, saya akan menyampaikan rencana saya ke pengurus kelas untuk melakukan rapat kelas. Yang kedua, saya ingin mengkonfirmasi kejadian di kelas pada hari Jumat sore sepulang sekolah. Yang terakhir, Bu, saya itu akan lebih menjaga sikap saya yang mungkin dinilai beberapa orang terlalu over. Tetapi ini demi kebaikan bersama, Bu, demi kebaikan kelas kita. Bagus itu. Ibu sangat suka dengan rencana kamu. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu, Iksan? Sore ini juga, Ibu, sepulang sekolah, saya akan mengumpulkan teman-teman. Siapa yang akan kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan teman-teman di kelas yang rajin dan memiliki tanggung jawab piket. Nah, itu baik. Ayo, kenapa kamu tidak lakukan? Ya, 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 akan segera aku lakukan. Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, Bu. Sama-sama, Iksan. Semoga sukses ya, bisa diskusi dengan teman-teman. Ya, amin. Pokoknya hasil diskusi ini akan segera saya laporkan ke Ibu, ke wali kelas kami. Oke, Dadah, Ibu. dah. Selamat siang, Pak Anto. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin ngobrol dengan Bapak sebentar saja. Apa bisa, Pak? Halo, siang, Bu. Wah, dengan senang hati. Sini-sini, Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Gini, Pak. Sebenarnya ini sudah lama saya rasakan. Tapi puncaknya kemarin, Pak, pada akhir pembelajaran dan saya mengadakan penilaian. Saya kok merasa gagal dalam menyampaikan materi ya, Pak. Hal ini sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Oh, begitu. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang Bu Ranti ingin capai di akhir diskusi ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, Pak. Hmm, terus ada lagi?
Kiranya saya ingin memperbaiki metode pembelajaran saya, Pak, agar hasil belajar anak-anak jauh lebih baik. Oke, baiklah. Sebelumnya, bisakah Bu Ranti ceritakan hal apa yang membuat Ibu merasa gagal kemarin? Saya bingung, Pak. Saya merasa saya sudah menyampaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Tapi kenapa ya Pak hasil pembelajaran kok tidak maksimal sesuai dengan harapan saya? Hmm, apa yang membuat Bu Ranti merasa hasilnya itu tidak maksimal, Bu? Begini Pak, materi sudah saya sampaikan dengan baik. Soal pun saya buat tidak terlalu sulit menurut saya. Tapi hasil akhirnya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Begitu rupanya, Bu. Baik. Bapak mulai memahami persoalan Ibu sekarang. Selain memperbaiki hasil pembelajaran, apalagi nih yang ingin Ibu perbaiki? Saya juga merasa tidak cukup canggih Pak dalam hal IT. Seperti itu rupanya. Ya, 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 ya. Iya Pak, saya merasa seperti itu Pak. Nah, selama ini langkah-langkah apa yang sudah Ibu Ranti lakukan? Saya sudah menanyakan hal ini kepada beberapa teman, Pak. Ya, 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 ya. Lantas, apa yang Bu Ranti tanyakan kepada teman Ibu? Ya, saya menanyakan tentang permasalahan ini kepada teman saya. Hmm, lalu apa kata temannya Bu Ranti? Mereka bilang mereka tidak merasakan seperti yang saya rasakan, Pak. Kalau dari Ibu Ranti sendiri, kiranya apa yang ingin Ibu lakukan? Begini, Pak. Sebenarnya saya berencana merubah metode mengajar saya, tapi selalu saya terganjal dengan kekurangan saya di IT, Pak. Ya, saya paham. Terus kenapa tidak Ibu Ranti lakukan? Saya kok masih ragu ya, Pak. Saya takut tidak berhasil. Takut tidak berhasil. Apa sebelumnya Bu Ranti pernah gagal? Tidak sih, Pak. Kenapa tidak Ibu Ranti coba? Benar juga ya, Pak. Seharusnya saya berani mencoba melakukan perubahan dalam metode mengajar saya ya, Pak. Iya, seharusnya begitu Bu Ranti. Sekarang, menurut Bu Ranti, apakah kalau tidak canggih dalam hal IT itu tidak ada cara lain, Bu? Ya ada sih, Pak. Bisa ambil dari video pembelajaran yang ada di YouTube. Dan yang lainnya juga ada. Kita juga bisa menggunakan LCD dan audio lainnya, Pak. Bagus loh, lakukan itu. Itu ide bagus loh Bu Ranti. Baik, Pak. Nah, sekarang menurutnya Bu Ranti, apa yang bisa Ibu Ranti lakukan? Secepatnya saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran selanjutnya dengan metode mengajar yang baru, dengan menggunakan media pembelajaran, Pak. Nah, jadi nih, apa rencana Bu Ranti untuk bisa mencapai tujuan itu? Yang pertama, saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran selanjutnya dengan metode mengajar yang baru dengan menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, selain itu saya akan lebih memahami karakteristik murid, Pak. Bagus, 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 bagus. Bapak sangat suka dengan rencana Ibu Ranti ini. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu Ranti lakukan untuk menjalankan rencana itu, Ibu? Menurut saya akan mencari video-video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan dan yang pastinya yang menarik buat anak-anak, Pak. Hmm,
Siapa yang Ibu Ranti minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini, Bu? Sementara saya akan minta bantuan teman-teman satu guru mapel dulu, Pak. Nah. Itu baik untuk segera dilakukan, Bu. Baik, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Nah, siap. Sama-sama, Bu. Besok-besok lain kali kalau ada yang perlu dibicarakan, Ibu tinggal calling-calling saya. Sukses selalu ya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih.